Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfo. Kita berjumpa kembali di program Lensa Banjar Sepekan untuk edisi hari ini. Serangkaian informasi kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam satu pekan ini akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Nada Izati, segera kami hadirkan informasi yang pertama. Mitra Kominfo, pemerintah Kabupaten Banjar menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2023 yang mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Maju. Makna Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap tahunnya pada 1 Oktober agar masyarakat dapat memahami sejarah bangsa Indonesia. Selain itu, mengenang 7 anggota TNI Angkatan Darat yang tewas dalam lubang buaya pada 30 September 1965. Pemerintah Kabupaten Banjar menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2023 dengan tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Maju di halaman kantor Bupati Banjar di Martapura. Makna Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap tahunnya pada 1 Oktober agar masyarakat dapat memahami sejarah bangsa Indonesia, mengenang 7 anggota TNI Angkatan Darat yang tewas dalam lubang buaya pada 30 September 1965. 7 anggota TNI tersebut terdiri dari 6 jenderal dan 1 kapten, diantaranya Jenderal TNI Ahmad Yani, Letnan Jenderal TNI R. Suprapto, dan Letnan Jenderal TNI S. Parman. Bertindak selaku Inspektur Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi yang membacakan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Dilanjutkan pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Haji Masruri, serta pembacaan Ikrar Hari Kesaktian Pancasila oleh anggota DPRD Kabupaten Banjar Rahmat Saleh. Upacara ini diikuti Sekda Banjar Haji Muhammad Tilman, Porkopimda, seluruh kepala SKPD, TNI Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, DPKP, ASN, serta siswa dan siswi tingkat SMP dan SMA. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi mengukuhkan 49 perusahaan Forum Komunikasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kabupaten Banjar periode tahun 2024 hingga 2029 yang diselenggarakan Bapeda Litbang Kabupaten Banjar. Ketua Forum Komunikasi TSP terpilih periode 2024 hingga 2029, Saiful Anwar berharap forum yang baru dikukuhkan tersebut dapat lebih aktif dan berpartisipasi sehingga manfaat dibentuknya forum tersebut jelas. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur diwakili Wabub Habib Idrus Al-Habsyi mengukuhkan 49 perusahaan Forum Komunikasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau TSP Kabupaten Banjar periode 2024 hingga 2029 yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan atau Bapeda Litbang di Hotel Tripak Kertakhanyar Jumat pagi. Habib Idrus mengatakan forum tersebut akan menjadi wadah untuk mewujudkan kerjasama yang lebih erat antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat dalam mendukung pembangunan di daerah. Menurutnya, forum ini akan berperan dalam mengembangkan sumber daya manusia atau SDM lokal, diantaranya melalui pelatihan dan pendidikan. Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita mengadakan pengukuhan TSI sebagai perusahaan konsuler. Mudah-mudahan dengan adanya pengukuhan ini, pembangunan di Kabupaten Banjar lebih maju lagi. Mudah-mudahan juga perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Banjar siap dilaksanakan apa yang sudah di peraturan pemerintah nomor 40 ini tadi yang Bupati yang kita kukuhkan. Mudah-mudahan dan kita berdoa mudah-mudahan ke depannya pengukuhan tadi yang tahun 2024 sampai 2029 mudah-mudahan dengan ada pengukuhan itu mudah-mudahan kita berdoa Kabupaten Banjar lebih maju lagi sesuai dengan visi misi kita maju mandiri dan agamis. Sementara Ketua Forum Komunikasi TSP terpilih periode 2024 hingga 2029 Saiful Anwar
berharap forum yang baru dikukuhkan dapat lebih aktif dan berpartisipasi sehingga manfaat dibentuknya forum tersebut jelas. Dikatakannya ke depan pihaknya akan melakukan rencana strategis yang akan dibahas bersama pada bulan Oktober mendatang. Jadi harapannya adalah bagaimana kita roda organisasi ini lebih aktif, lebih berpartisipasi, hingga manfaat untuk dibentuk ini kepada masyarakat jelas gitu ya. Kira-kira itu. Rencana kita akan lakukan secara strategis, kinerja kita akan bahas bersama nanti seperti apa kita rapatnya mungkin di bulan Oktober ini juga ya. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bapedalitbang Banjar Santi Nurlela mengatakan, peran Bapedalitbang dalam forum komunikasi ini adalah sebagai mitra yang nantinya ikut mengawal serta mendampingi sejauh mana prioritas daerah bisa diintervensi oleh perusahaan. Diakuinya peran Bapedalitbang diantaranya adalah menyampaikan data dan informasi yang menjadi prioritas daerah. Santi menyebut, selain perusahaan yang hadir, hari ini ada juga hadir dari SKPD Pemkab Banjar yang merupakan tim koordinasi fasilitasi TSP yang nantinya sebagai mitra yang mendampingi serta mengawal rencana kerja TSP atau CSR ke depannya. Perusahaan ini. Oke, tujuan dari pengukuhan forum komunikasi tanggung jawab sosial perusahaan membentuk satu wadah forum bahwa di sana kita akan menyusun rencana kerja bersama. Akan kita coba sinergikan antara perusahaan dengan pemerintah daerah secara rencana kerja tanggung jawab sosial perusahaannya. Artinya apa yang menjadi tanggung jawab sosial perusahaan itu bersinergi, bisa mensupport apa yang dikerjakan oleh pemerintah daerah. Artinya bahwa pada saat masyarakat yang disupport oleh CSR ini di wilayah kerja perusahaan kemudian bisa terbantu, pemerintah daerah akan sangat merasa tertolong secara penganggaran. Artinya beban pemerintah akan berkurang, pemerintah daerah pastinya, sehingga masyarakat di sana tetap berdaya dengan intervensi dari perusahaan, tidak saja mengandalkan dana dari APBD. Peran Bapeda di dalam forum komunikasi tanggung jawab sosial perusahaan adalah sebagai mitra yang nantinya ikut mengawal, ikut mendampingi sejauh mana dan kemudian apa saja yang nantinya bisa diintervensi perusahaan untuk prioritas daerah. Di sinilah peran Bapeda untuk menyampaikan informasi itu, karena baik data maupun apa saja yang menjadi prioritas daerah, data tersebut terpusat di Bapeda. Harapannya itu yang akan menjadi intervensi terarah dari perusahaan. Dari 53 perusahaan yang diundang, kurang lebih 40-an lah yang hadir di acara ini dan ikut dikukuhkan, tapi tidak menutup kemungkinan perusahaan yang tidak hadir itu sudah termuat di dalam SK forum komunikasi. Selain dari perusahaan, ada juga dari SKPD pemerintah daerah Kabupaten Banjar. Mereka adalah tim koordinasi fasilitasi yang nantinya sebagai mitra tadi yang ikut mendampingi dan mengawal rencana kerja CSR ke depannya. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar Muhammad Bardan bersama unsur Porkopimda lakukan pemusnahan sejumlah barang bukti di halaman kantornya. Barang bukti yang dimusnahkan antara lain pupuk oplosan, sabu-sabu, ineks dan handphone dalam kasus narkotika dan psikotropika. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar Muhammad Bardan bersama unsur Porkopimda lakukan pemusnahan sejumlah barang bukti di halaman kantornya.
Didampingi Bupati Banjar yang diwakili Asisten Administrasi Umum Rahmat Dhani, Kajari Muhammad Bardan menjelaskan, pihaknya telah 2 kali melaksanakan pemusnahan barang bukti sebanyak 71 perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Antara lain perkara narkoba dan psikotropika, yaitu sabu dan ineks, handphone, senjata tajam, serta perkara perlindungan konsumen berupa pupuk oplosan, pakaian, dan lain-lain. Pemusnahan barang bukti dilakukan dengan cara dibakar, dipotong, dilarutkan dengan air, dan di-blender sehingga tidak dapat digunakan lagi. Bardan berharap melalui pemusnahan ini masyarakat dapat memahami tindakan kekerasan yang menyebabkan ketidaknyamanan atau keresahan di masyarakat dapat berkurang. Ini untuk kedua kalinya Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar melaksanakan pemusnahan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Itu sebanyak 71 perkara, dari perkara didominasi oleh perkara narkotika dan psikotropika. Perkara TPU lainnya juga yang agak khusus ini pupuk, ini kalau nggak salah ada 300 sekian karung. Nanti mungkin bisa dan semuanya BB ini dimusnahkan dengan cara seperti dibakar, dipotong, dan juga dilarutkan dengan air, di blender, narkoba sehingga tidak dapat digunakan lagi. Kita berharap dengan pelaksanaan ini masyarakat juga memahami bahwa baik tindak pidana kekerasan yang menyebabkan menimbulkan ketidaknyamanan ya keresahan di masyarakat dapat berkurang. Apalagi yang terbesar itu narkoba ya. Kita berharap seluruh tokoh masyarakat, ulama juga dapat memasyarakatkan bahwa kita benar-benar serius menangani narkoba. Karena setiap pelaksanaan selalu perkara narkoba yang lebih dominan, hampir 80%. Sementara itu, Kasih Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Erlianti menambahkan, barang bukti yang dimusnahkan antara lain 301 karung pupuk oplosan dengan berat per 50 kg. Selain itu, 2.151,09 gram berat kotor dan 1.938,285 gram berat bersih sabu-sabu, 622 butir ineks, dan 31 buah handphone dalam kasus narkotika dan psikotropika. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Foto dulu Pak, ya, 1, tahan, 1, 2, 3. Mitra Kominfo, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar melalui Bidang Statistik dan Persandian menggelar Rapat Koordinasi Teknis Forum 1 Data tingkat Kabupaten Banjar. Kepala DKSP Banjar, Haji Muhammad Aidil Wasid berharap peserta yang mengikuti rakor dan pembuat data dari masing-masing SKPD maupun kecamatan dapat memahami dan sepenuh hati membuat data. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar melalui Bidang Statistik dan Persandian menggelar Rapat Koordinasi Teknis atau Rakortek Forum 1 Data tingkat Kabupaten Banjar di Aula Barakat Setda Kabupaten Banjar di Martapura. Kepala DKSP Kabupaten Banjar Haji Muhammad Aidil Wasid menjelaskan, Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar telah membentuk dan memberikan sosialisasi kepada SKPD dan kecamatan untuk pembuatan data. Menurutnya, pimpinan bisa mengambil keputusan setiap saat apabila data yang diberikan kurang tepat, akibatnya pimpinan salah dalam mengambil kebijakan. Aidil Wasid berharap peserta yang mengikuti rakor dan pembuat data dari masing-masing SKPD maupun kecamatan dapat memahami dan sepenuh hati membuat data. Pada hari ini kami Kominfo Statistik Persandian Kabupaten Banjar melakukan kegiatan rapat koordinasi teknis Forum 1 Data, di mana kita telah memberikan pelajaran sosialisasi kepada kawan-kawan SKPD dan kecamatan untuk pembuatan data. Nah, pada hari ini kita bentuk forum karena perlu wadah untuk kawan-kawan bisa bekerja sama. Kemudian juga sementara ini kita hanya meminta kawan-kawan untuk memasukkan data. Nah, pada ini kita naik lagi tingkat bagaimana kawan-kawan yang sudah kita bimbing itu memahami data yang dibuatnya. Jadi tidak sekedar membuat
kemudian tidak memahami apa sih sebenarnya data yang dibuatnya ini, sehingga penyajian setiap saat itu juga kami harapkan real time, artinya update terus setiap hari, karena pimpinan mengambil keputusan setiap saat. Apabila data yang diberikan oleh kawan-kawan dari SKPD untuk kecamatan kurang tepat, kurang update, dan akibatnya pimpinan salah dalam mengambil kebijakan. Kira itu pada hari ini. Pesertanya dari mana aja Pak? Pesertanya pada hari ini semua SKPD di Kabupaten Banjar, semua kecamatan, dan 2 dari perusahaan daerah. Harapannya Pak? Harapannya ke depan kawan-kawan sebagai pembuat data masing-masing SKPD tadi di kecamatan maupun dari perusahaan daerah memahami data itu, kemudian dengan sepenuh hati membuat data, karena ini salah satu amal jariah maksud kami. Karena apa? Pimpinan mengambil keputusan, apabila ada data yang mereka buat, mereka ikut serta dalam pembuatan keputusan itu, dan mudah-mudahan menjadi pahala bagi semua. Dan ini mari kita kerja dengan semangat, saya harapkan kawan-kawan. Acara diisi dengan pemaparan materi dari narasumber, dialog dan tanya jawab yang dipandu moderator Kabid Statistik dan Persandian Roro Dian Parwatisari. Adapun narasumber antara lain Najwa Dauli dari BPS Provinsi Kalimantan Selatan yang menyampaikan tentang peran BPS dalam pembinaan data statistik sektoral untuk mendukung Satu Data Indonesia, dan Muhammad Haris Elyani dari Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan mengenai urgensi Satu Data Indonesia dalam perencanaan pembangunan daerah. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, peningkatan kapasitas tim penggerak PKK Desa sekecamatan Simpang 4 dilaksanakan Badan Kerjasama Antar Desa tahun anggaran 2023. Camat Simpang 4 Pahrian Rahman berharap kegiatan yang dilaksanakan Badan Kerjasama Antar Desa ini dapat memberikan pengetahuan, wawasan, serta ilmu seluruh kader dan pengurus TP PKK yang di tingkat desa sekecamatan Simpang 4. Setelah pulang nanti akan Peningkatan kapasitas tim penggerak PKK Desa sekecamatan Simpang 4 digelar Badan Kerjasama Antar Desa tahun anggaran 2023 di salah satu hotel di Kota Banjarbaru. Peningkatan kapasitas tersebut dibuka Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias, didampingi Sekretaris DPMD Nur Zairina Warsita, Camat Simpang 4 Fahrian Rahman, Sekretaris BKAD Marjani, dan para pembakal sekecamatan Simpang 4. Nurgita Tias berharap para kader mendapatkan manfaat dari ilmu yang dibagikan dalam peningkatan kapasitas tersebut. Ia pun mengapresiasi tim penggerak PKK Desa Kecamatan Simpang 4 yang telah melaksanakan kegiatan dalam meningkatkan kapasitas para kadernya. Menurut Gita, PKK adalah himpunan dari seluruh kader yang isinya didominasi perempuan, di mana dalam ketahanan keluarga dimulai dari unit terkecil yaitu keluarga yang dilakukan pembinaan. Tadi ada beberapa dokumentasi yang disampaikan oleh teman-teman BKAD gitu ya. Saya lihat ada rekan-rekan dari ISDI kasih yang membawahi PAUD ya. Mungkin waktu itu teman-teman ngobrolin tentang pendidikan ya. Kemudian juga teman-teman dari kesehatan juga ada. Jadi sebenarnya bukan cuma hari ini saya bersedia hadir, di seluruh kesempatan pun insya Allah saya bersedia hadir. Mengapa demikian? Karena memang tugas kita sebagai anggota atau kader tim penggerak PKK, keterlibatannya terwakili dalam 10 program PKK. Sementara itu, Camat Simpang 4 Fahrian Rahman berharap kegiatan yang dilaksanakan BKAD ini dapat memberikan pengetahuan, wawasan, serta ilmu seluruh kader dan pengurus tim penggerak PKK yang ada di tingkat desa sekecamatan Simpang 4. Kegiatan ini merupakan murni dari kegiatan upaya pemberdayaan masyarakat oleh BKAD untuk peningkatan kapasitas. Alhamdulillah hari ini kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas PKK sekecamatan Simpang 4 beberapa kegiatan yang sudah dibuka oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar. Harapan kami dengan tujuan yang dilaksanakan oleh kawan-kawan dari Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Simpang 4 ini
dapat memberikan pengetahuan wawasan atau ilmu kepada seluruh kader-kader dan pengurus yang ada di desa Kegiatan diikuti 90 peserta dari 15 desa sekecamatan Simpang 4, terdiri dari ketua tim penggerak PKK, sekretaris, serta pokja-pokja PKK yang diberikan bimbingan serta pembinaan dari tim penggerak PKK kecamatan dan kabupaten sebagai narasumber. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Kabupaten Banjar. Mitra Kominfo untuk memastikan akurasi alat timbang dan tinggi badan khususnya yang ada di Puskesmas dan Posyandu, Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar melaksanakan pengukuran dalam kegiatan gerakan tera ulang antisipasi stunting. Total timbangan dan alat ukur tinggi badan yang ditera ulang dan dikalibrasi dalam program Gelang Anting Manis tahun 2023 sebanyak 858 unit dilaksanakan di 25 puskesmas seluruh Kabupaten Banjar. Untuk memastikan akurasi alat timbang dan tinggi badan, khususnya yang ada di Puskesmas dan Posyandu, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Banjar melaksanakan pengukuran dalam kegiatan Gerakan Tera Ulang Antisipasi Stunting menuju Kabupaten Banjar Maju Mandiri Agamis atau Gelang Anting Manis di Puskesmas Karangintan II. Kepala Puskesmas Karangintan II, Rida Husni menjelaskan, kegiatan ini untuk mendata akurasi alat tinggi badan dan timbangan bayi di Puskesmas apakah layak atau tidak. Pengukuran tinggi dan berat badan selama ini dipergunakan dalam kegiatan Posyandu. Kegiatan yaitu ada acara Nusmin, lintas sektor di Puskesmas Karangintan II. Kemudian dan hari ini ada tera ulang untuk alat-alat penimbangannya. Tera ulang ini itu untuk memeriksa ataupun akurasi alat ini apakah alat ini layak fungsi atau tidak. Ada 23 yang tersebar di 13 desa di Kecamatan Karangintan, karena kita Karangintan kan ada 26 desa nih, 13 desa di Karangintan 1, 13 desa di tempat kita. Dan kita mempunyai 23 posyandu. Bisa berlanjut terus secara berkala, karena untuk alat ini kan karena digunakan bisa aja suatu waktu alat ini fungsinya sudah menurun. Jadi dengan berkesinambungan tera ulang ini mungkin bisa mengharapkan hasil daripada timbangan itu bisa terukur dengan baik. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Banjar Kencanawati menjelaskan, total timbangan dan alat ukur tinggi badan yang ditera ulang dan dikalibrasi dalam program Gelang Anting Manis tahun 2023 sebanyak 858 unit dilaksanakan di 25 puskesmas seluruh Kabupaten Banjar. Menurut Kencanawati, tera ulang dalam program ini difokuskan kepada alat ukur tinggi badan dan timbangan yang digunakan di Posyandu dan Puskesmas di seluruh wilayah Kabupaten Banjar, agar tidak ada lagi kesalahan penentuan status gizi dikarenakan kesalahan alat ukur dan alat timbang. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, informasi terakhir tadi menutup perjumpaan kita di Lensa Banjar Sepekan untuk edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rada Izati mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.